Dan saudara kita ulas calon lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat pagi Mas Joy. Selamat pagi. Ya Mas Joy, kita sudah tahu nih Arab Saudi dan juga Irak bakal jadi calon lawan timnas di tanggal 8 dan juga 11 Oktober. Nah kalau Anda lihat mungkin dari kemarin-kemarin kita sudah bertanding lawan Arab Saudi menang, kemudian tapi kalau melawan Irak nih belum pernah menang gitu ya kalau untuk di kualifikasi. Anda melihatnya peluangnya seperti apa? Kemudian ada nggak sih kekurangan-kekurangan dari kedua tim ini yang bisa jadi peluang buat kita? Ya kalau ini hasil undian yang sebetulnya tidak kita harapkan ya, tidak diharapkan oleh Indonesia karena satu menghadapi Irak itu kan Indonesia nggak pernah menang dalam beberapa pertemuan terakhir. Menghadapi Arab Saudi pun menang terakhir bisa menang setelah puluhan tahun nggak bisa menang itu di Jakarta. Jadi memang ini berat sekali bagi Patrick Kluivert dan timnya, tapi bukan tidak mungkin ada kejutan-kejutan ya, terutama setelah kan di putaran ketiga Indonesia mampu menahan Arab Saudi di Jeddah, menang lawan mereka di Jakarta. Lawan Irak memang masih ada PR besar, tapi timnya udah sama sekali berbeda juga. Jadi rasanya sih tetap ada peluang, tidak terlalu besar untuk mengatakan bahwa realistis saja bermain di tanah Arab bukan hal yang mudah, ya kan? Bahkan kalau penalti waktu itu Arab masuk, Indonesia juga kalah. Gitu. Jadi memang ini sesuatu yang harus diperjuangkan sekuat tenaga, apalagi tampaknya Indonesia akan kehilangan oleh Rumeni, penyerang andalan yang cedera, dan kemungkinan besar masih akan mencari penggantinya yang masih harus menyesuaikan diri dengan tim. Sementara Arab Saudi sendiri improve menurut saya dalam beberapa bulan terakhir mereka menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan ya sejak mereka kalah melawan Indonesia. Demikian juga Irak sangat steady penampilannya dan sejauh ini memang menjadi menurut saya lawan yang lebih berat daripada Arab Saudi di luar faktor tuan rumah. Hmm. Jadi ini memang faktor yang harus betul-betul diperhatikan oleh Kluivert, mumpung masih ada 2 pertandingan uji coba melawan Libanon dan Kuwait di akhir September kalau tidak salah. Jadi ini yang harus dimaksimalkan karena kalau kita berkaca pada penampilan terakhir melawan Jepang, itu kan memang sebegitu banyak kekurangan mulai terkuat yang tidak Ya. terlihat dalam penampilan sebelumnya. Nah, ini yang harus diperhatikan betul-betul karena saya rasa untuk menghadapi Jepang yang bukan tim terbaik sebetulnya yang mereka turunkan, bukan skuad terbaik, kekurangannya masih sangat menonjol sehingga rasanya memang harus banyak pembenahan terutama di sektor pertahanan yang selama ini sebelum melawan Jepang kita anggap nih yang sudah yang terbaik. Tapi ternyata masih ada banyak bolong di sana sini, terutama menurut saya juga karena lini tengah Indonesia tidak bermain sebagaimana mestinya, seganas seperti biasanya. Dan itu menurut saya ada faktor juga di mana Jepang memang kualitasnya jauh, tapi memang ada faktor di mana mereka kurang banyak berkumpul. Nah ini saya kira ketika nanti menghadapi Arab Saudi dan Irak, ini waktu yang sangat sempit juga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya karena chemistry-nya nggak bisa dibangun karena pemain-pemain itu kan kalau pemain tim nasional dimanapun di seluruh dunia kan memang terpencar-pencar. Ya. Apalagi Kluivert ada di Belanda, sebagian ada di Indonesia, ada yang main di Thailand sekarang. Jadi memang ini kumpulan pemain internasional yang butuh strategi khusus ketika datang, waktu hanya beberapa hari diramu sedemikian rupa menjadi tim yang solid. Saya kira itu Oke. PR terbesar dari Kluivert. Oke, kita harus lawan Arab di tanggal 8 dengan kondisi walaupun kita harus optimis karena kita sempat seri dan juga menang, tapi juga pasti ada fight back dari Arab Saudi yang tidak mau kalah juga kali ini, tapi juga jaraknya kemudian sangat sempit nih, Bung Joy. Ketika kita lihat tanggal 8 Oktober kita main lawan Arab, tapi tanggal 11 ya, 3 hari kemudian kita langsung lawan Irak gitu. Anda melihatnya ini tantangannya semakin besar, semakin berat, dan apa yang harus disiapkan saat melawan Irak nanti? Ya inilah yang saya kira kita sudah tidak lagi bisa menengok ke belakang ya, karena soal drawing ini juga kan dalam tanda tanya besar. Hmm. Apalagi Arab Saudi dan Irak akan memainkan laga mereka itu pada pertandingan matchday terakhir. Jadi dalam tanda kutip sebetulnya seolah-olah sudah diatur Irak dan Arab Saudi harus ketemu di laga terakhir. Indonesia bertemu tanggal 8 dan tanggal 11. Jadi itu udahlah itu nggak perlu dipersoalkan lagi karena memang sudah tidak bisa menghindar.
tapi memang betul-betul harus diperhatikan waktu recovery mereka, terutama setelah pertandingan pertama melawan Arab Saudi, kemudian melawan Irak. Ini yang betul-betul soal rotasi dan kebugaran pemain ini akan menjadi faktor yang sangat-sangat kunci. Mhm. Dan memang ada masalah lain, main di tanah Arab tidak pernah bisa mudah. Dan Ya. ini yang saya kira meskipun mereka pemain-pemain yang lama berkiprah secara profesional, Mhm. tetap tekanannya begitu kuat juga. Dan harus diingat juga sebetulnya tidak ada satupun manusia di Indonesia ini yang mengharapkan Indonesia bisa lolos langsung kan. Jadi Ya. menurut saya faktor mental di mana ada tekanan-tekanan besar Indonesia harus lolos langsung ke Mhm. Piala Dunia ini kan sebetulnya ketika putaran ketiga selesai kan sudah habis. Mhm Jadi mhm. di sekarang pun menurut saya di putaran keempat lolos langsung rasanya memang sangat berat. Yang paling realistis adalah masuk ke putaran kelima dan itu Oke. perjalanan masih panjang. Oleh Oke. sebab itu menurut saya faktor mental di mana Indonesia harus bisa main santai Mhm. supaya bisa keluar semua kemampuannya itu juga jadi faktor kunci. Saya kira Kluivert dan timnya sudah memikirkan hal ini. Oke, nah tadi juga sempat Anda sebutkan, Mas Joy terkait dengan kemungkinan Ole ini bakal bisa jadi absen gitu ya untuk membela Indonesia di putaran keempat. Kalau misalnya memang tadi kata Kluivert juga sudah siapkan plan B. Nah, plan B ini kira-kira orang-orangnya ada nama-nama nggak menurut Mas Joy? Mungkin ada Mauro Zestra mungkin yang akan nanti naturalisasi gitu, atau mungkin pemain-pemain yang lain seperti misalnya Rafael Strijk atau Ramadan Sananta? Ya saya kira ada beberapa opsi, ada beberapa pemain baru yang akan dinaturalisasi, di antaranya memang yang tipenya menyerang. Ada Ramadan Sananta juga yang belum teruji, masih ada Hoki Caraka, masih ada Rafael Strijk, tapi mereka bukan yang striker murni itu cuma Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Hmm. Cuma mereka kan tidak perform selama ini. Tapi jangan lupa Indonesia punya Jens Raven yang tampil Hmm. bagus sekali ya, melawan kemarin mencetak 6 gol melawan Brunei Darussalam di U23. Jadi saya rasa dia patut dipertimbangkan lah, karena Hmm. menurut saya meskipun dia jam terbang mainnya di klub tidak terlalu bagus, tapi ketika main di tim nasional so far sangat oke, meskipun lawannya kemarin Brunei ya. Tapi menurut saya Ya. dia bisa dicoba, bisa masuk di line up skuad tim nasional. Oke. Boleh dicoba lah. Jangan jangan melihat usianya yang masih sangat Hmm. muda. Karena banyak sekali pemain bintang juga muncul pada usia 17-18 tahun. Oke. Jadi harusnya sih ada opsi untuk Raven di samping opsi yang lain, karena menurut saya Romeni ini kan sebetulnya bukan striker murni-murni banget juga, dia bukan Ya. pemain murni nomor 9, tapi dia ketika dia di posisi nomor 9 sangat bagus, dan saya kira banyak pemain atau ada beberapa pemain yang bisa dicoba untuk posisi nomor 9. Baik, terakhir nih Mas Joy, menurut Anda kira-kira komposisi yang nanti ketika kita lawan Arab ataupun Irak harus diubah atau tetap seperti yang kemarin di babak ketiga? Kemudian kira-kira kalau di sektor tengah itu kira-kira tadi Anda sebutkan pertahanan kita agak kurang mumpuni gitu ya ketika melawan Jepang. Seperti apa yang harus diperbaiki? Saya kira memang ada faktor di mana lapangan tengah yang biasanya sangat lugas itu ketika melawan Jepang memang tidak kelihatan. Menurut saya lebih karena Jepang itu kualitasnya memang jauh di atas rata-rata pemain Indonesia. Hmm. Tapi saya kira dengan kehadiran Joy Pelupesi dan kalau Nathan bermain juga lebih bagus, Tom Haye juga bisa lebih ganas di lini tengah, lini belakang rasanya sih bisa lebih aman ya. Siapapun penjaga gawangnya. Tapi yang jelas duet Rizky Ridho dan Jai Isdes tidak bisa diganti-ganti. Kevin Verdong di kiri, tapi di kanan bisa siapa saja. Hmm. Jadi rasanya 3 pemain di belakang tidak tergeser, Verdong, Jai Isdes, Rizky Ridho. Di tengah bisa dikomandani oleh Joy Pelupesi, Tom Haye. Jadi harusnya sih formasinya tetap 4-3-3 atau 3-4-2-1. Nah ini yang menurut saya pasti sudah dipikirkan oleh Kluivert. Tapi rasanya kalau bermain dengan 3 back, dengan formasi yang sangat frontal, agak riskan juga bermain di tanah Arab. Jadi kemungkinan besar masih akan pakai 4-3-3 seperti kemarin tim U23 ketika menghadapi Brunei atau nanti menghadapi Oke. Filipina. Oke, kemungkinan besar 4-3-3 ya Mas Joy. Terima kasih Mas Joy, kita harapkan semoga hasil terbaik dicapai oleh timnas walaupun kita sedikit pesimis untuk lolos langsung, tapi paling tidak kita bisa nanti berharap untuk bisa lolos ke putaran kelima. Terima kasih Mas Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, terima kasih.